Selamat datang teman-teman. Ini channel saya dan mungkin ini konten resmi pertama saya karena selama ini konten YouTube saya hanya hasil testing saya dan isinya hanya fun-fun saja. Dan mulai dari saat ini mungkin saya mau mulai isi YouTube saya dengan konten yang mendalam mengetahui tentang ELRS. Jadi kali ini saya bersama dengan Om Herman, FTV Jalan-Jalan, dan di sini Om Iksan. Mereka di sini mau mulai terjun ke ELRS dan Om Iksan aslinya sudah terjun lama ya? Udah cukup lama, mulai dari rilisan juga toh. Masih versi 0 ya? Masih versi 0, betul. Oke, jadi kita langsung aja. Gimana nih Om Iksan? Iya, jadi saya ini kan pengguna. Jadi jujur aja ya, saya pengguna. Awal mulanya saya kenal ELRS itu memang dari gembar-gembor dari video YouTube di luar negeri. Ya, katanya sih ada controlling terbaru ELRS. Jadi saya mulai mencoba mencari nih teman-teman, mulai mencari. Terus ternyata ELRS adalah semacam receiver seperti TBS, ya, dan dengan harga yang lebih murah. Jadi sekitar saat itu akhirnya saya putuskan buat research dan membeli. Langsung saya beli. Begitu beta FPV rilis langsung saya beli dan saya coba dan hasilnya ya menyenangkan. Menyenangkan banget. Banget karena harganya murah. Oh, cocok dompet ya. Cocok banget. Betul. Itu yang penting sih. Kalau Om Herman gimana? Kok tiba-tiba bisa tertarik sama ELRS? Ya, namanya juga FPV ya. Jadi ada trial and error. Harus coba Harus semua. coba Ya? semua. Jadi saya nggak fanatik satu produk. Kebetulan kemarin saya pakai tetangga sebelah si hitam. Jadi saya dikasih Om Steven, ya kan? Saya dikasih Om Steven di channel saya kemarin. Nah, saya mau coba nanti ini ya. Jadi saya penasaran juga ELRS itu kayak gimana sih, katanya bagus. Jadi emang setelah saya dengar ceritanya dari Om Steven bahwa emang ini open source, jadi semua orang bisa mengembangkan kan. Betul. Jadi saya percaya sih dengan teman-teman, kualitasnya teman-teman, developer di seluruh dunia, saya percaya. Saya mau coba dan nanti saya langsung beli apa? Receivernya ya? Iya betul. Betul ya. Oke, mungkin itu dulu. Om punya apa ini yang mau di-share? Mungkin untuk konten pertama saya jelaskan item pertama yang muncul di luar script ELRS. Apa itu? Jadi pertama kali kita buka luar script ELRS, setting parameter ELRS, yang nomor satu itu adalah packet rate. Packet rate itu kecepatan kita kasih perintah baru dari remote ke drone kita atau pesawat kita. Selama ini Om Iksan pakai packet rate berapa? Karena saya kan pakai TBS Tango ya, jadi di TBS Tango ini saya pakai paket rate 250 Maksimal ya? maksimal dan nggak bisa lagi di up lagi, mungkin karena di limit sama TBS saya nggak paham ya, cuman saya pakai 250 seperti itu. Kalau mungkin yang pakai OpenTX atau XTX, yang OpenTX kayaknya masih belum bisa, tapi yang XTX sudah bisa 500 Hz dan XTX nanti kedepannya pun waktu kita sudah rilis yang versi 1000 Hz dan Betaflight sudah mendukung versi 1000 Hz, XTX juga sudah siap untuk 1000 Hz. Packet rate itu kecepatan perintah dari, jadi remote ini waktu kita goyang ke kanan atau ke kiri, packet rate 250 Hz itu berarti dia mengirim data 250 kali ke drone kita dalam 1 detik. Jadi semakin tinggi semakin cepat dia ngirim data. Tapi karena jendelanya kan 1 detik ya. Iya. Jadi juga semakin tinggi berarti dalam 1 detik itu dibagi 250 kali, akhirnya
kesempatan lebar informasinya kan kecil. Di situ berarti semakin tinggi paket rate, range kita semakin terbatas. Ini range apa ini? Jarak koneksi Oh, remote dari remote ke drone ya. Jadi kalau kita mau gila-gilaan range ya, kita pilih paket rate yang rendah. Oh, jadi dengan kata lain mau long range atau mau main jauh berarti harus pakai rate yang rendah. Sebenarnya sih tidak harus, cuman dengan paket rate yang rendah kita bisa menggunakan power yang lebih kecil untuk jauh. Oh begitu. Jadi malah logikanya kebalik ya. Jadi dengan pakai rendah hasilnya akan lebih jauh. Karena ketika 1 detik itu dibagi hanya 50 sama 1 detik dibagi 250, dibagi 50 ini proporsinya dapat lebih besar. Jadi di situ receiver yang di drone ini, anggap aja ini telinganya ya. Telinganya itu mendengarkan teriakan yang lebih panjang, itu lebih sensitif. Jadi bayangannya kalau saya ada botol aqua 3 ya, saya jejer agak jauh. Untuk umisan dari sini hitung botol aqua itu ada berapa banyak, kan gampang ya 3. Tapi kalau saya jejer 3 sedotan agak jauh kan, umisan melihat sedotannya ada berapa kan lebih susah. Iya betul, lebih susah. Itu seperti paket rate. Jadi semakin tinggi semakin kecil jendelanya, semakin susah didengarkan. Tapi mungkin kita pun belum sampai ujung batas failsafe kita. Oh begitu. Jadi meskipun dengan 250 pun seharusnya kita masih bisa long range. Oh begitu. Berapa? Oh kalau jaraknya 250 pernah ada tes nggak? Kalau kita di drone sih kita pernah tes 250, tapi itu hasil tes per user. Itu 250 Hz atau 500 waktu itu ya dia pakai. Ada di long range board di web resmi LRS. Cuma perbedaannya berarti dari itu, kalau EBS kalau mau jauh pasti saya set 1 mili. Benar nggak? 1 mili? Iya. Wah, bisa 1 mili? 1 mili atau 1 watt? Sorry 1 watt. PBS 1 watt. Sorry. 1 watt. Oke, 1 watt. Ini dikat aja. Jadi 1 watt, ya. biasanya kalau saya pakai 1 watt. Itu harus maksimal 1 watt. Itu. Jadi kalau menurut Om Steven, kalau saya biasa pakai 1 watt, saya cukup berapa di sini? Mungkin 100 sudah jadi saingannya. 100 sudah cukup. Dengan jarak yang sama. Bisa. Wow. Karena ternyata dari teman-teman sendiri banyak laporan pakai 1 watt pun kadang jarak 500 meter pun sudah putus ya. Iya betul. Saya sering dapat komplain itu. Yang sebelah, yang si hitam. Ya si hitam tuh. Ya mungkin hoki-hokian lah ya. Oke. Lagi dapat hardware yang bagus atau enggak ya. Kalau punya saya sih termasuk bagus. Saya belum pernah ngalamin sih, alhamdulillah yang hitam. Syukur. Masih mulus. berarti tapi tetap ini yang mau dicoba. Kita penasaran kan. Apalagi dari mana nih? New Zealand. Wah. Dari handmade orang New Zealand. Apalagi yang mau dikulik Om Steven? Oke, jadi mungkin untuk video pertama saya rangkum aja ini ya. Pakai tray. Jadi paket rate itu kecepatan update perintah remote ke receiver, dan itu juga mempengaruhi sensitivitas telinga receiver. Semakin kalau per data saya bisa teriak lebih lama, semakin sensitif telinga receiver Sehingga lebih jauh. Dan ketika lebih cepat akan semakin pendek. Ya, bayangin seolah-olah kalau kita 1 detik disuruh ngomong 10 kalimat sama 2 kalimat. Oke. Kan lebih jelas yang 2 kalimat. Betul. Jadi di situ mempengaruhi jarak juga. Tapi teman-teman enggak usah takut sama 250 Hz, karena ternyata 250 Hz bisa cukup jauh. Gitu. Jadi sangat menarik ya. Oke, jadi sekian
video saya. Tolong di subscribe, di like dan komen. Mungkin juga boleh di share ke teman-teman yang masih belajar untuk informasi LRS. Sekian. Thank you. Salam Salam satu satu langit.